Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santrinya lemas semua, nggak ada suara. Coba kita ulang sekali lagi dengan semangat. Kalau nggak semangat kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Salawatullahi barrul rahim wal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Adapun yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Wasatiyah, Mudir Abu Yatita Ustaz Zainul Muflihin MSI, dan juga yang kami hormati para ustaz dan ustazah yang mengajar dengan susah payah di pondok pesantren ini, dan yang kami hormati para bapak dan ibu yang sudah hadir di majelis kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh kebahagiaan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, putra Abdullah, buah hati Aminah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan agama ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya,
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, as-sab'u subhana di sini menurut para ulama dengan makna at-taba'ud. At-taba'ud subhana di sini maknanya at-taba'ud. Apa itu at-taba'ud? Yaitu Maha Suci Allah dari menyerupai sifat makhluknya. Subhana Maha Suci Allah dari segala sifat yang menyerupai makhluknya. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya, baik dari satu segi maupun dari semua segi. Subhanalladzi asra di sini arti katanya perjalanan di malam hari. Kemudian dikuatkan lagi menggunakan kata lailan. Jadi perjalanan ini terjadi di malam hari. Gak sampai satu malam, cuma beberapa waktu. Subhanallah yang telah kami berkahi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Nah, ketika itu perjalanan Isra dan Mi'raj ini terjadi dengan ruh dan jasad. Sebagaimana kita hadir pada saat ini dengan ruh dan jasad, seperti itu pula Nabi Muhammad diberangkatkan Allah dengan malaikat Jibril Isra dan Mi'raj. Ini merupakan kesepakatan dari ulama salaf, ulama khalaf, ulama hadis, ulama fiqih, ulama tafsir, semua mengatakan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasad. Sabda Nabi ketika itu beliau berada di kota Mekah. Urijasaku baiti wa ana di Makkah. Fanazala Jibril faqaraja sadri thumma ghasalahu min ma'i zamzam thumma ja'a bi tuftin min ma'i min zahab mumtali'in hikmatan wa imanan fa aqrallaha bi sadri thumma arbaqahu wa Jadi dibuka atap rumahnya Nabi. Ketika itu Nabi sedang berada di Mekah. Faqaraja sadri, lalu malaikat Jibril membelah dadanya Nabi tanpa merasakan sakit sedikit pun. Faqaraja sadri thumma ghasalahu bimma'i zamzam. Kemudian malaikat Jibril membersihkan dadanya Nabi dengan air zam-zam, dibersihkan. Tempat-tempat setan yang berada di hati ini dibersihkan. Tsumma ja'a bi tuftin min ma'in min zahab. Kemudian malaikat Jibril membawa secangkir air yang terbuat dari wadahnya wadah emas yang berasal dari surga. Dibawa air dari surga, kemudian diisikan, dibersihkan hati Nabi menggunakan air surga tersebut, sehingga hati Nabi penuh dengan hikmah dan keimanan. Nah, dari buang itu Nabi dalam keadaan jaga, jadi nggak merasa sakit sedikit pun, nggak seperti sekarang. Sekarang kalau operasi itu nggak ini sakit. Ini malaikat Jibril langsung membelah dadanya Nabi tanpa Nabi merasa sakit sedikit pun, sehingga dibersihkan hati Nabi menggunakan air zam-zam. Tsumma nadhaqahu, kemudian malaikat Jibril menutup bekasnya tadi, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian pas ketika Nabi sedang berada di Masjidil Haram, hadis ini berasal dari Imam Al-Baihaqi. Kemudian
dari Shaddad bin Aus. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj yang kamu lakukan? Kemudian Nabi menjawab, ketika itu saya sedang berada di Masjidil Haram, lalu datang Nabi Malaikat Jibril membawa seekor buruk. Seekor buruk. Buruk ini bentuknya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Jadi seperti peranakan keledai dan kuda dan barang. Warnanya putih bersih. Ketika itu Malaikat Jibril membawa buruk hadapan Nabi. Yang mana buruk ini sudah pernah ditunggangi oleh nabi-nabi sebelumnya. Pas ketika Nabi tidak menunggangi buruk ini apa namanya? Kayak goyang terus lincah kayak gitu. Ya, gimana bahasanya? Ya, saking bahagianya tidak ditunggangi oleh Nabi yang paling mulia. Lalu pas ketika bergeria seperti itu, buruk ini, Malaikat Jibril memegang telinga buruk. Hei buruk, kadang denganmu, sungguh yang akan menaikmu ini orang yang paling mulia. Jadi akhirnya buruk ini terdiam, lalu mencucurkan telinga. Jadi saking mulianya Nabi Muhammad, buruk tersebut bangga, saya akan dikendarai oleh manusia yang paling mulia. Lalu naik Nabi ke atas buruk. Buruk ini melangkah sejauh mata memandang. Jadi lebih kencang dari Pajero, lebih kencang dari mobil sport, Ferrari, lebih kencang. Karena dia melangkah sejauh pandangan mata. Jadi kecil kencangnya, seperti mudah sekali. Jadi mengendarai itu. Ketika itu Nabi dan Malaikat Jibril menunggangi buruk tersebut. Seketika itu sampai di suatu tempat, lalu Malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi, wahai Nabi, turunlah dan lakukan sholat. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian lalu menaiki buruk tersebut. Pas sudah naik, kemudian Malaikat Jibril bertanya, wahai Nabi, apakah kau tahu di mana kau sholat tadi? Kemudian dijawab Nabi, Allah Maha mengetahui. Dijawab Malaikat Jibril, kamu tadi sholat di Yatsrib, di kota Mekah. Kemudian naik lagi, nyampe di suatu tempat yang dipenuhi pohon kurma. Lalu Nabi turun dan melakukan sholat di situ, sehingga ditanya oleh Malaikat Jibril, wahai Nabi, apakah engkau tahu di mana kamu sholat tadi? Kemudian dijawab oleh Nabi, Allah Maha mengetahui. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, kamu tadi sholat di Bukit Tursina. Di mana tempat Nabi Musa mendengar langsung kalamullah yang azali dan yang abadi. Jadi Nabi Musa mendengar kalamullah itu di Bukit Tursina, yang mana kalamullah ini tidak bersuara, tidak ada suaranya. Kalamullah itu tidak bersuara, tidak ada bahasa,
tidak berupa bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, tidak. Kemudian tidak berhuruf, jadi dalam Al-Quran itu tidak ada suara bahasa huruf. Di situ Nabi Musa mendengar kalam Allah. Nah, kemudian naik lagi mendengar Buraq. Kemudian naik ke berada di suatu tempat. Lalu malaikat Jibril menyuruh Nabi, wahai Nabi, turunlah dan lakukan sholat. Nah, kemudian Nabi turun dan melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat, kemudian naik lagi. Ditanya malaikat Jibril, wahai Nabi, kamu tahu di mana tadi sholat? Dijawab Nabi, tidak, saya tidak tahu. Allah Maha mengetahui. Nah, dikatakan malaikat Jibril, engkau tadi sholat di Baitul Lahab. Baitul Lahab. Baitul Lahab ini tempat lahirnya Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Jadi Nabi Isa lahir di Baitul Lahab. Kemudian menunggangi Buraq kembali ke nyampe di suatu tempat. Malaikat Jibril menyuruh kembali kepada Nabi Muhammad agar turun lalu mengerjakan sholat. Kemudian turun mengerjakan sholat. Kemudian hendak naik lagi ke Buraq, ditanya malaikat Jibril, wahai Nabi, kamu tahu dari di mana sholat? Dijawab Nabi, Allah Maha mengetahui. Kemudian dijawab malaikat Jibril, kamu tadi sholat di Baitul Maqdis. Nah, di Baitul Maqdis. Nah, jadi di Baitul Maqdis itu Nabi sholat. Nah, jadi dari Baitul Maqdis ini nanti setelah itu baru Mi'raj. Isra itu perjalanan yang mendatar. Sedangkan Mi'raj itu dari bawah ke atas. Jadi ada pun peristiwa yang disaksikan Nabi ketika Isra, ketika perjalanan mendatar tadi. Itu ada Nabi melihat sosok perempuan yang tua yang berada di situ. Sosok perempuan tua. Lalu Nabi mengatakan kepada Jibril, ini apa kata Nabi? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah dunia. Ini perempuan tadi itu diibaratkan sebagai seorang perempuan yang tua. Maksudnya usia dunia ini telah banyak berlalu dan sisa sedikit lagi. Diibaratkan sebagai perempuan yang tua. Mat dunia bijabil akhirah kama yad'u ahadukum isba'ahu fil bahr falyanzur ma yarji. Dunia dibandingkan dengan akhirat seperti kamu meletakkan jarimu ke laut, kemudian lihat apa yang tersisa. Itulah ibarat dunia. Tidak ada apa-apa dibandingkan akhirat. Nah, apa yang tersisa? Tidak ada. Nah, tidak ada apa-apa yang dibandingkan akhirat. Nabi melihat dunia. Kemudian Nabi juga ketika perjalanan tersebut melihat iblis. Melihat iblis yang berada di pinggir jalan lalu memanggil-manggil, Nabi, memanggil-manggil Nabi. Nah, iblis ini bukanlah pemimpin para malaikat. Sebagaimana orang kita pernah mendengar katanya iblis itu pemimpin para malaikat. Nah, itu kata para ulama tidak betul. Yang betul seperti apa? Iblis itu terbuat dari jin. Iblis itu diciptakan dari api. Sebagaimana firman Allah, illa iblis kana minal jin. Kecuali iblis dia golongan dari jin. Kemudian khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Diciptakan malaikat dari cahaya dan diciptakan jin, para rombongan jin itu dari api. Nabi melihat jin, melihat api. Nabi juga melihat kuburan Masyifah.
Masyifah. Ada yang kenal bu? Masyifah itu siapa? Bukan yang jual bakso itu. Ada yang kenal Masyifah? Nah, ya Masyifah itu tukang sisir anaknya Firaun. Jadi ketika itu hendak menyisir rambut putrinya Firaun ini, jatuh sisirnya. Kemudian pas mengambil, Masyifah ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh putrinya, putri Firaun, wahai Masyifah, apakah kamu punya Tuhan selain ayahmu? Karena Firaun ini mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian ditanya anak ini, wahai Masyifah, kamu punya Tuhan selain ayahmu? Dijawab oleh Masyifah, ya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Terkejut putri. Ini bolehkah saya kasih tahu kepada ayah saya? Nah, dijawab Masyifah, ya silakan. Tuhanku dan Tuhan ayahmu itu adalah Allah. Kemudian dikasih tahu kepada Firaun, lalu Firaun memanggil Masyifah ini supaya berhenti menyembah Allah dan menyembah Firaun. Kemudian karena Masyifah ini tidak mau, karena Tuhannya adalah Allah. Nah, akhirnya Firaun ini marah, lalu memanaskan sebuah kuali itu besar yang sangat panas. Lalu dimasukkanlah satu persatu anaknya, masukkan ke dalam air yang mendidih, masukkan. Hingga akhirnya berada di anaknya yang paling kecil, tinggal anaknya yang paling kecil dan Masyifah tadi. Allah Ta'ala memberikan karunia yang anak ini, anak kecil tadi bisa bicara. Anak kecil baik bisa bicara. Yang mengatakan, wahai ibu, siksa di akhirat itu lebih pedih daripada siksa di dunia ini. Nah, dengan begitu bertambah rasa yakin Masyifah. Nah, akhirnya dilemparkannya anak yang kecil ini, kemudian dia melompat. Sebelum dilompat, Masyifah ini memberikan pesan pada Firaun, nanti kalau kami semua meninggal, kumpulkan tulang-tulang kami semua ke satu kuburan. Nah, disangkuti Firaun. Ya, akhirnya dilompat Masyifah ke dalam air yang mendidih. Nah, akhirnya dikubur dalam satu kuburan. Pas peristiwa Isra, Nabi mencium bau yang sangat harum dari kuburan tersebut. Nah, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bau apa ini? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah bau Masyifah, kuburannya Masyifah, bukan sisir anaknya Firaun. Nah, itu. Akhirnya Nabi melanjutkan lagi. Banyak peristiwa diantaranya Nabi melihat ada orang yang mencakar-cakar muka dan dada mereka, dan ada para khutbah-khutbah ataupun khatib-khatib yang berbicara tadi menyesatkan orang. Itu Nabi melihat dia memotong lidahnya, dan Nabi melihat para pezina itu lebih memilih makanan yang busuk ketimbang makanan yang halal yang sudah disediakan. Itu hukuman bagi para pezina. Dan juga Nabi melihat orang-orang yang menggibah. Begitu juga orang-orang yang melalaikan sholat, mereka memukul batu yang besar ke kepala mereka hingga hancur. Begitu seterusnya. Dan melihat peristiwa-peristiwa itu, kemudian Nabi melakukan Isra. Isra ini perjalanan menuju ke langit, ke Sidratul Muntaha. Setelah itu menerima perintah sholat. Mungkin cukup sekian ceramah singkat ceramah yang saya sampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.